Selamat pagi, salam bahagia, salam guru penggerak untuk kita semua. Bapak Ibu, kawan-kawan saya SMP Negeri 1 Kampung Mandiri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengimbaskan tentang pelajaran yang saya dapatkan dari proses selama 9 bulan, baru 10 minggu kami lewati, dan baru modul 1 yang kami lewati. Di sini saya ditugaskan untuk mengimbaskan tentang budaya positif di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebenarnya setelah saya kaji dari modul 11 sampai 14, banyak kegiatan di sekolah kita yang telah kita laksanakan yang sesuai dengan kondisi yang diminta untuk sekolah kita, tapi kita tidak memahaminya bahwa itu namanya. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan bicara tentang budaya positif modul 14. Setelah sebelumnya kita membahas tentang modul 11, 12, 13. Di modul 11 itu Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu pernah dengar kata menghamba pada siswa atau menghamba pada murid. Itu pelajaran kami. Jadi konsepnya nanti akan saya terangkan lebih lanjut di pertemuan kita yang berikutnya, tugas yang lain Bapak Ibu. Kemudian di modul 12 tentang nilai-nilai guru penggerak, modul 13 tentang peran guru penggerak, sedangkan modul 14 tentang budaya positif. Oke Bapak Ibu. Next, Rendang. Di modul 14 ini Bapak Ibu tentang budaya positif ada 4 kriteria yang dibahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, bila kita ingin membuat suatu kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Itu dia dari pihak saya. Jadi tidak mungkin kita mau perubahan terjadi apabila diri kita tidak berubah. Jadi kalau kita mau mengubah siswa kita, Bapak Ibu, maka kita harus mengubah perilaku kita dahulu. Stimulus perubahan antara stimulus respon dengan teori kontrol, pandangan kita terhadap dunia. Berdasarkan teori dan sebelumnya kita pahami adalah kebutuhan kita sama. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita beda. Jadi kebutuhan saya beda dengan kebutuhan Budiana. Kebutuhan Budiana beda dengan kebutuhan Budiana. Masalah pembelajaran kita. Karena teorinya juga sudah berubah. Kalau Budiana prakarya, saya IPA, Budiana matematika. Seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, setiap orang memilih gambaran yang berbeda tentang apapun itu. Misalnya tentang CFO kelas 91. Pandangan saya beda dengan CFO karena kebetulan saya tidak masuk di kelas CFO. Mungkin ketika matematika, Eko itu pintar menurut Brenda. Sedangkan di IPA, Eko itu bodoh sekali. Jadi gambaran setiap murid tidak bisa kita samakan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu kita kenaikan kelas, dia bodoh kali sama saya, dia bandel kali. Mungkin dia tidak sama kesukaannya terhadap mata pelajaran tertentu. Demikian ya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol adalah kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menjudge dia itu pandangannya ini tidak boleh. Kalau berdasarkan teori kontrol yang sudah kita pelajari. Kemudian perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak-anak terlambat Bapak Ibu, kalau di teori kontrol dia pasti punya alasan seperti itu. Dia pasti punya alasan. Memang kalau berdasarkan ini guru itu adalah manusia yang makhluk yang paling sabar sedunia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi mau jadi apa kita yang bisa mensugesti diri kita. Kalau kita tidak terlambat itu bisa
kita kontrol diri kita. Jadi tidak bisa kepala sekolah, kenapa itu kenapa, tidak bisa. Kalau sugesti diri kita memang kita terlambat. Demikian Bapak Ibu. Kemudian saya bisa kontrol orang lain kalau berdasarkan stimulus respons, sedangkan berdasarkan teori kontrol Anda tidak bisa kontrol orang lain, siapapun Anda. Apapun jabatan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri mereka sendiri yang bisa mengontrol mereka. Kemudian pemaksaan Anda pada saat melakukan gagal. Ini kalau berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian setelah kita stimulus respon dengan teori kontrol, perbedaannya mudah-mudahan kita dapat pandangan yang lebih luas tentang pendidikan, tentang anak-anak kita. Lanjut kita ke disiplin. Bapak Ibu, sebelumnya kalau sudah kata disiplin berarti kata tertib, berarti peraturan. Oke. Kalau sudah disiplinkan berarti sudah ada hukuman. Disiplinkan dia, berarti sudah ada kata hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin Bapak Ibu tidak harus kita memberi hukuman. Ya. Tapi kalaupun tidak bisa, hukuman harus dalam kondisi yang sangat memang harus dilaksanakan. Jadi tidak, kalau dia tidak melanggar disiplin maka hukuman tidak seperti itu. Menurut Bapak Kiai Bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk disiplin, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan disiplin, berarti kita lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan melakukan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau sudah merdeka belajar, kenapa harus ada peraturan-peraturan? Ini gambar dari Bapak pendidikan kita. Jadi walaupun kita sudah merdeka belajar, tapi memang kondisi diri kita harus mempunyai peraturan atau keyakinan supaya merdeka belajar itu lebih efektif. Ini dia Bapak Ibu. Ini yang barunya. Kalau tadi hanya gambaran, kalau kita baca bisa. Ini yang baru. Keyakinan keras, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras saja? Bapak Ibu, sebelumnya di kelas kita, di sekolah kita ada peraturan. Peraturan itu identik dengan apabila dilanggar maka kena hukuman. SP1, SP2, SP3 dikeluarkan dari sekolah. Kalau menurut guru sekolah pemula, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke? Seperti ini dia Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk kelas, peraturan itu diabaikan Bapak Ibu. Oke? Kemudian kita tanya, seharusnya itu dilaksanakan awal pembelajaran baru. Jadi kita berdiskusi atau rapat dengan anak didik kita, ayo kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ini Bapak Ibu dibuat bersama-sama. Jadi apabila dilanggar, itu kesepakatan kita bersama. Apa yang mau kita laksanakan? Contoh yang sudah ada Bapak Ibu, keyakinan kelas 8283. Jadi mereka yang membuat ini Bapak Ibu. Ayo keyakinan kelas, apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama mereka bilang selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman. Oke, kamu ya yang menuliskan itu ya, saya bilang. Iya Bu. Jadi bagaimana kalau ada yang melanggar? Bu, kita kondisikan dia, berarti kita buat hukumannya nanti. Tapi tidak boleh ada hukuman. Kesadaran dia sendiri karena dia sudah menyalahi keyakinan yang dibuat bersama-sama. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kelas 18.
karena saya ini numpang. Terima kasih Ibu dari Kooperatif. Nanti kita bahas lagi tentang keyakinan kelas ini. Bagaimana cara mengkondisikan siswa? Pembentukan keyakinan kelas, ini dia rambu-rambunya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada kelas. Jadi ketika kelas 83 kemarin tidak membuang sampah di kolam di laci, itu kan secara detail. Tidak. Kalau dia keyakinan kelas, dia bersifat abstrak dan umum. Jadi dia mencakup semuanya. Jadi tadi itulah menjaga kebersihan bersama. Jadi semua termasuk sapu, termasuk pokoknya semua lah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas tersebut Bapak Ibu jangan ada kata jangan. Kata jangan itu konotasinya adalah negatif. Tidak pernah ada kata jangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit tapi mereka paham apa yang diyakinkan di dalam kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga ini maksudnya Bapak Ibu seperti ada anak-anak Semarang mewujudkan anak-anak yang profil Pancasila itu dibuat yang keyakinan kelas. Sedangkan tahu apa itu profil Pancasila. Jadi itu terlalu tinggi dan kita tidak paham itu. Jadi maunya yang saling menghargai, tidak mengejek kawan yang tidak seagama dan sebagainya. Seperti itu dia bisa diterapkan di kelas. Oke? Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini karena kita berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi tidak bisa wali kelas sendiri yang buat. Ini perbuatan anak-anak dan kita hanya mengarahkan. Karena tingkat SMP anak-anak harus diarahkan. Kalau tingkat SMA Bapak Ibu bisa anak-anak buat sendiri. Oke? Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini dia Bapak Ibu, ini dia. Jadi ketika ini ditempelkan di dinding belakang kelas, ada guru kurang kayaknya ini, boleh bukan itu saja. Kurang nak ini nak, kayaknya PR kamu gak dikerjakan. Apa yang dimasuk ke PR masuk ke mana? Jadi boleh wali kelasnya menambahi revisi ya keyakinan kelas kita, ada yang berubah dari guru mata pelajaran boleh. Jadi bukan satu semester ini tetap kan. Jadi kalau ada revisi dan mudah-mudahan ada revisi karena saya yakin guru-guru di sini guru-guru yang mau berkolaborasi bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih mantap. Next, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini kebetulan siap aturannya ini contohnya bukan itu. Harusnya ini contohnya bukan itu, tapi kalau siap ininya nanti saya ganti lagi. Next. Oke. Ini agak sulit 5 kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, kekuatan, kebebasan, kesenangan dan kemampuan berhidup. Ini gambarannya Bapak Ibu agak lebih sulit. Jadi ketika kita menghadapi siswa, kembali saya bilang lagi, guru ini adalah manusia yang harus bersabar. Jadi ketika anak kita seperti Eko kelas 91 yang pernah mencuri duit mamanya karena untuk main game ditraktir kawannya satu internet itu hebat kali rasanya. Kita tidak boleh menjudge dia kurang ajar sekali tahu. Tidak ada otakmu kata anaknya, kata mamanya. Sampai ditampar ayatnya dia. Nah, kalau dari sisi kita setelah saya pelajari itu harusnya tidak boleh dilakukan. Tidak boleh siswa
itu secara verbal apa hukumannya. Harus kita panggil dia apa yang diperlukannya. Kalau dari Eko ini setelah saya baca, dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar power, kekuatan. Jadi ketika dia di internet itu, dia rasa dia punya kekuatan. Dia rasa dia hebat karena bisa membayari seluruh orang di internet itu. Jadi bagaimana mengakalinya itu? Mengakalinya Bapak Ibu di dalam kelas, buat dia punya kekuatan di dalam kelas. Jadi dia nyaman di kelas. Seperti apa? Seperti kalau misalnya ada kegiatan, Eko tolong, Eko kamu yang motivasi kawanmu, dia rasanya dia hebat. Kebutuhan dasar dia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau murid kita 10 atau 20 bisa, insya Allah. Tapi kita bergerak tanpa digerakkan dan dapat digerakkan. Next, beda. Oke, Bapak Ibu, ini tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dan ada 5 posisi guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kita kaji sama-sama ya Bapak Ibu termasuk saya. Kita di posisi yang kemana? Kita posisi di mana yang dari 5 posisi kontrol ini? Posisi yang pertama adalah penghukum. Di kelas ini ya Bapak Ibu ya. Posisi yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Baru kejadian semalam. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dari dalam kelas. Dan kata-kata orang yang posisinya penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas. Saya juga kayaknya pernah. Masa ya, pengerjaan PR, awas kau, itu posisi penghukum. Kamu selalu salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Bapak Ibu ada yang pernah jadi posisi penghukum? Sering. Ya, kami kemarin juga sering. Next, beda. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu, kita lembut saja Bapak Ibu, lembut saja ya nak. Dia nggak kerjakan PR dia nak, kita bilang. Tapi ada istilah anak kelas 2 itu memang lembut Bu, tapi nikam ke jantung katanya. Nikam ke jantung kata-katanya. Inilah orang yang kedua. Jadi kata-kata di orang kedua ini memang sangat lembut Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, tapi kena ke jantung. Dan itu jadi traumanya selama pembelajarannya. Yang ketiga teman. Pernah saya rasa Bu Asia juga sering menjadi posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, bercerita sama murid. Jadi kata-katanya, ayolah bantulah demi bapak, demi ibu ya. Saya juga pernah demi ibu kerjakan PR ini ya sayang. Ayo ingat tidak bantu bapak sama ini, gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma ada negatifnya Bapak Ibu di posisi teman ini. Kadang-kadang karena siswa kita masih SMP, dia tidak bisa membedakan bahwa kita di posisi guru dan di posisi teman. Jadi ketika kita tidak bisa membantu dia, misalnya dia ada selek dengan guru yang lain, dia marah, teman-temanku lagi, bapak dan ibu itu seperti itu. Jadi dia sangat tergantung kepada gurunya ini dan kadang batasannya itu tidak bisa dijaga. Next, Mereka memantau. Kalau ini Bapak Ibu mantau saja. Saya juga pernah mantau aja. Habis itu saya bilang sama adik kelasnya, anakmu tadi ribut kali ya, itu salah juga Bapak Ibu. Ini posisi pemantau. Jadi tadi aku ngajar di kelas 82, ini si anak ini ribut kali, ini, gitu seperti itu. Hanya diberitahukan tanpa kita mensugesti untuk anak itu bisa berubah. Ini yang diharapkan kita Bapak Ibu. Sebagai manajer, posisi terakhir. Posisi manajer atau posisi mentor ini
Bapak Ibu, mengharapkan kita, walaupun anak itu merasa bersalah, kita memposisikan dia untuk kembali pada dirinya, untuk menyadari kesalahannya tanpa harus kita bilang dia salah. Tanpa harus dia salah. Jadi kita bawa dia ke kantor tanpa kawan-kawannya kita marahi, kemudian kita tanya, dan dia akan berjanji dalam dirinya bahwa aku tidak akan melakukan seperti itu lagi. Berjanji seperti kita taubat nasuha namanya kan, taubat nasuha ya. Tapi dia bukan karena kita gitu, karena dia bukti ternyata ini salah. Jadi sampai biasanya anak itu nangis, dia akan bergerak dengan diri sendiri. Untuk memposisi manajer Bapak Ibu, kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan disalahkan, dia ini tukang membuat onar, dia ini sering terlambat, bukan seperti itu. Jadi setelah kita melakukan segitiga restitusi, dia kembali, tapi dia berubah, dan kawan-kawan sekelompoknya tidak menjudge dia bahwa dia si pembuat onar, si tukang tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Satu, restitusi memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa ada adjustment dari kelompoknya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Tentang restitusi ini Bapak Ibu akan saya beri contoh, akan saya jabarkan nanti ketika rapat dinas kita, nggak tahu kapan, makanya saya minta izin ke koperasi karena ini batas pengumpulan tugasnya tanggal 10 ini. Jadi belum ada kapan rapat dinas, maka saya minta izin sama Bapak Ibu orang-orang koperasi, pejabat-pejabat koperasi diizinkan. Terima kasih banyak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jabaran jelasnya, contoh-contohnya akan saya sharekan nanti, akan saya fixkan lagi nanti di ketika rapat dinas. Terima kasih banyak.